fayukshafu lahu ma fi ghayabatil wujud wa yaddali'u ala ma fi dhamair. Maka kepada wali ini akan tersingkap apa-apa yang ada di alam gaib, akan tersingkap, akan terlihat oleh mata hatinya, dan dia akan melihat, akan mengetahui apa yang terbersit di setiap hati manusia. Seorang manusia berencana begini, dia bisa ditebak, kamu tadi ngomong begini, hatimu bisa melihat apa yang ada, bisa mengetahui apa yang di hati manusia. Wa ainul qalbi idza irtafa'at anhal hujubu wa ankashafa al-ghidha'u tudriku bihisya kullu qalbin yuqbiluha. Mata hati itu kalau penghalang-penghalang sudah hilang dari mata hati itu, dan penutup-penutup sudah tersingkap, sudah dihilangkan, maka mata hati itu dengan indera mata hati itu akan menangkap, akan mengetahui setiap hati yang berhadapan dengan mata hati itu. Wa kullama fihi minal khaddar in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Dan dia akan mengetahui apa yang terbersit di hati manusia, rencana-rencana, niatan-niatan yang ada di hati manusia, dia bisa tahu, bisa dia tebak. Apabila yang diniatkan itu adalah apabila hatinya itu ada hati yang baik, maka niatannya akan baik. Apabila orangnya itu orang jahat, maka niatannya, rencananya akan jahat, akan buruk. Fa in sya'al 'arifu adhara wa in sya'a satara. Apabila orang yang ma'rifat ini, yang wali ini suka-suka dia, apakah akan dia bocorkan, kamu ngomong begini tadi di hati kamu, ditebak begitu, kalau suka-suka dia. Wa in sya'a satara, kalau dia mau ya beliau sembunyikan. Oleh arif billah ini dia tutupi, tidak dibongkar, tidak diceritakan kepada orang. Ala hasabi ma yaqdadihil waktu, sesuai dengan tuntutan zaman, tuntutan waktu. Harus dibocorkan, apakah harus dirahasiakan, itu mengikuti tuntutan waktu. Lebih baik dibocorkan apa lebih baik dirahasiakan, itu sesuai dengan waktu. Wa taqdadihil maslahatu, dan sesuai dengan tuntutan maslahat. Yang maslahat dibocorkan apakah dirahasiakan, itu tergantung itu. Wala hadza kana kashfu ba'dil arifin al-ghuyubah wa ba'dhum yartaqibu fi mir'ati qalbihi intiba'ul ladzi fi nafsi ghairihi li safaihi. Atas dasar inilah maka tersingkapnya, melihatnya sebagian orang arif. Orang-orang arif itu melihat hal-hal yang gaib. Di antara orang yang arif itu juga ada yang menancap, ada yang meresap di cermin hatinya, itu membekas, mengecap orang yang ada di hati orang lain. Yang ada di hati orang lain itu akan membekas, akan menempel, memantul kepada hatinya wali ini. Kenapa kok bisa memantul ke hati orang ini? Sofaihi, karena hatinya wali ini karena jernih, bening daripada kotoran-kotoran akhlak-akhlak tercela. Wa dzalika liman yakunu munazzahan 'anil khawatiril ardhiyah. Bisa kemampuan seperti itu, kemampuan bisa tahu yang gaib-gaib itu adalah dimiliki oleh orang yang bersih daripada bisikan-bisikan dari luar. Fa idza wajada man sifatu hadhihi khadiran la yaqtadihi maqamuhu yaqta'u bi annahu khadiru ba'dil hadirin. Ba'duhum la ya'rifu man khadara lahu dzalika al-khadir fa yatakallamu 'ala al-mawsufi bi dzilka sifati.
Apabila orang yang punya sifat ini, sifat bisa memantulkan bisikan hati orang lain, bisa memantul ke dalam hatinya, itu apabila merasakan pikiran khadar, merasakan satu pikiran, yaqtadi maqamuhu, yang pikiran itu tidak menjadi tuntutan derajat dia. Pikiran itu tidak sesuai, tidak layak sebagai seorang wali, tidak mungkin punya pikiran itu, tetapi kok punya pikiran itu, maka dia pasti meyakini bahwa itu adalah pikirannya orang-orang yang hadir, santri-santri, hadirin-hadirin yang hadir di situ. Sebab pikiran busuk itu tidak mungkin bagi wali. Tetapi kenapa si wali itu punya pikiran busuk? Oh, berarti ini pikirannya orang-orang yang ada di sini. Nah, ba'dhum la ya'rifu, ada sebagian lahu hadzal khadir. Ada sebagian wali itu tidak tahu. La ya'rifu mal khadar la khadir. Yang punya bisikan itu, punya pikiran itu tidak tahu dari berapa, misalnya 100 orang. Ini yang punya pikiran itu apakah Zaid, apakah Ahmad, apakah orang ini. Ada yang tidak tahu. Fa yatakallamu 'alal mausufi bitilka sifati. Lalu karena tidak tahu, si wali ini berbicara menerangkan orang yang bersifatkan sifat itu, orang yang punya bisikan itu. Ada orang begini-begini, punya pikiran begini-begini, tapi tidak menunjuk hidung si wali ini, karena memang tidak tahu. Wa ba'dhum ya'rifu fa yuwajjihu bil kalami duna ghairihi. Ada sebagian wali itu tahu orang yang punya bisikan itu ini orang ini, maka lalu didatangi, dibisiki dia dengan ngomong. Yang lain tidak, kamu tadi membisiki begini-begini. Langsung diomongi begitu. Wa aslu ma'rifati anna bainal qulubi munasabatan fil asli. Fa in khadara khadiru fi qalbi syaikhi aw al muridi fa in kana qabihan imba'atha min al qalbi dukhanun yansha'u minhu sahabatun ala qalbi syaikhi. Asal atau sumber dia mengetahui bisikan itu, si wali ini mengetahui bisikan itu. Kenapa? Apa kok bisa tahu bisikan orang lain, kok tahu? Ialah karena antara hati manusia seorang dengan hati orang yang lain itu ada relevansi, ada kesamaan, ada kepantasan pada dasarnya, pada asalnya. Jadi apabila bisikan itu terbersit di hati guru atau terbersit di hati murid salik, murid thariqat itu, apabila bisikan itu adalah bisikan jelek, maka dari hati orang punya bisikan jelek itu akan muncul asap yang akan menjadi mendung di hati si guru. Si guru itu merasakan kok ada asap ini, kok jadi mendung. Fa in qabala biwajhihi man qama bil khadiru takasafat dukhanu. Apabila si wali ini berhadapan-hadapan dengan wajahnya, dengan wajah orang yang punya bisikan itu, dia berhadapan dengan wali ini, berhadapan dengan orang yang punya bisikan jahat itu, maka asap itu makin tebal, asap itu makin menggumpal. Wa in sarafa wajhahu anhu taqasya'ah. Ketika wajah wali itu palingkan dari wajah orang yang punya bisikan jahat itu, maka asap itu menjadi kecil, menjadi tipis, menghilang. Wa in kana hasanan kana badala dukhani bukharun latifun dhibur rihi
yajidu di bahu fi amfihi fi amfil hal kal hal. Apabila bisikan di santri, di orang yang hadir itu bisikannya adalah bisikan baik, rencana-rencana baik, maka sebagai gantinya asap itu akan berubah menjadi uap. Menjadi uap yang lembut, yang baunya harum, yang dia rasakan bau harum itu di hidungnya, al-hal kal-hal, sesuai kondisinya. Kondisi bau itu tergantung kondisi orang punya bisikan. Bisikannya jahat maka baunya busuk, kalau baik maka baunya harum. Hadza in kana sahibul khadri hadiran wa illa ka'arifin yuqimu fil jami'i khadara liyalihi aghairim syahwatu dha'amin muayyanin. Fa yajudu dzalika fi nafsihi wa huwa dhahirul dhahirul mahalli min asy-syahwati. Fa ya'lamu annahu la yashtahihi li nafsihi fa yuhassiluhu wa yursiluhu liman ishtahahu. Demikian ini apabila orang yang punya bisikan itu adalah orang yang hadir. Orang yang hadir yang bisikannya memantul ke hati wali ini, kalau memang hadir ada di tempat wali itu. Kalau tidak, kalau yang punya bisikan itu tidak sedang di tempatnya wali itu, misalnya seperti ada orang ma'rifat, ada seorang wali tinggal di masjid jami, mau sholat jamaah misalnya. Yang mana di keluarganya atau orang lain punya keinginan untuk makan makanan tertentu. Keluarganya wali atau santrinya atau orang lain punya keinginan ingin makan makanan tertentu. Lah, wali yang ada di masjid jami ini merasakan keinginan orang itu. Wa dhahirul mahalli minasyahwati, padahal si wali itu suci tempatnya, suci hatinya dari keinginan itu. Sebab tidak mewah, makanannya tidak suka makanan mahal, makanan elit si wali itu. Tidak mungkin, tetapi ada pikiran itu di wali karena itu pantulan dari pikiran orang lain atau keluarganya. Maka si wali ini agak sadar, tahu bahwa dia ingin bakso misalnya ya. Ingin bakso itu bukan dirinya sendiri yang ingin makan bakso. Tetapi di hatinya dia ingin bakso. Padahal tidak biasa dia ingin bakso. Berarti ini bukan saya yang ingin makan bakso. Maka dia terpaksa membeli, mengusahakan bakso itu, kemudian dia kirimkan kepada orang yang ingin bakso itu. Sebab apa? Sebab memantul bisikan orang ingin makanan tertentu itu memantul ke hati wali ini. Akhirnya tahu ini, kasihkan bakso ini ke itu si fulan, dia ingin bakso. Itu diantara kekeramatan wali model seperti itu ya. Wa min ladhaifil mukasyafati wallahu alam.